Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin Cakra Negara Lombok, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita masih dapat beriman dan merasakan agama Islam yang sempurna ini, dan merasakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya yang termasuk sunnah dan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu bagi seluruh muslim. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah SAW. Dan juga ini merupakan amal ibadah yang terbaik setelah seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya setelah sholat wajib, ya. Dan bahkan setelah sholat sunnah, sebelum sholat sunnah itu para ulama lebih mengutamakan menuntut ilmu, talabul ilm, majelis ilmu. Dan juga tak lupa mengingatkan kita semua bahwa majelis ilmu ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina utul ilma darajat." Setelah Allah sebutkan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan bahwa orang-orang yang berilmu itu Allah angkat mereka beberapa derajat, bukan hanya satu derajat. Dan juga orang yang menuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah SAW, mereka akan dimudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan juga orang yang menuntut ilmu syar'i, orang yang faqih dalam ilmu agama ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah fahamkan dia terhadap agama ini. Jadi kita bisa lihat kebalikannya. Orang kalau nggak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Berarti Allah nggak fahamkan dia agama. Itu fahmul mukhalafahnya, mafhum al-mukhalafah. Faham kebalikan dari hadis tadi. Orang yang tidak Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah bikin bingung dia dalam agamanya. Allah bikin dia nggak faham agama Islam ini. Dan juga kita menuntut ilmu ini di rumah Allah yang Allah muliakan. Dan kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, dari rumah-rumah Allah, mereka
membaca ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar. Ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mengajar. Dua-duanya baik. Kata Rasulullah SAW, maka tidak terjadi hal seperti itu kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah, ketenangan di hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi malaikat. Di hadis yang lain, di hadis yang salah katorikan tadi, malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di atas para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan kepada para penuntut ilmu. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, di makhluk-makhluk terdekat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah muliakan. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Ya, jadi ini kita selami baik-baik, kita cerna baik-baik bahwa para penuntut ilmu adalah derajat yang sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didapatkan oleh selain penuntut ilmu. Subhanallah. Padahal nggak sulit ya sebenarnya menuntut ilmu ini, cuma memang ujiannya berat. Ujiannya yang lain-lain ada ngobrol-ngobrol, ya kan? Ada lagi ngopi, ya kan? Atau dengar musik dan lain-lain. Ya, ini perlu kita pahami baik-baik, kita catat dengan tinta emas ini, bahwa menuntut ilmu itu kemuliaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diisinya juga ampunan. Di hadis yang lain ada diceritakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu para malaikat mencatat mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka aku ampuni semuanya yang mendatangi majelis ilmu di masjid itu. Lalu ada malaikat itu bilang bahwa ada satu yang hanya ngikut-ngikut temannya, dia nggak niat ke majelis ilmu itu, tapi karena hanya temannya ke situ, dia ikut nyender di situ, dengerin majelis ilmu itu, padahal nggak sengaja. Dia diampuni juga sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ampunan Allah besar, rahmat Allah juga diturunkan kepada para penuntut ilmu. Lalu diturunkan ketenangan di hati-hatinya. Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Ya, sangat besar keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah keluar dari bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Dan kita banyak beribadah di dalam bulan tersebut. Alhamdulillah kita dapat membaca Al-Quran, ya, ada yang khatamnya sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan mungkin ada yang 10 atau 20 kali. Ya, ini jarang-jarang orang yang seperti ini. Lalu kita menegakkan qiyamul lail, kita berpuasa di siang hari, malamnya kita menegakkan qiyamul lail, salat malam. Amal-amal ini tidak boleh kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menerima. Tapi kita harus berharap. Jadi dalam setiap ibadah itu ada 3. Rukunnya itu mahabbah. Jadi ibadah ini seperti burung, ya. Burung itu ada kepalanya. Nah, kepalanya ini mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, ya, rukunnya ibadah. Ada kepala, yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kanannya, sayapnya ada ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi kirinya ada al-khauf. Ya, ini harus seimbang. Yang mengarahkan kepalanya mahabbah, rasa cinta ini akan mengarahkan kita ke ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ibadah itu, juga dalam ibadah tersebut kita harus berharap bahwa ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh yakin bahwa ibadah itu sudah diterima, tidak boleh. Dan juga kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas azab Allah Subhanahu wa taala, takut juga tidak diterima amal kita, ya. Dengan 3 ini, maka ini akan membuat
diri seorang mukmin itu seimbang, ya, dalam ibadahnya seimbang. Dia akan disetir oleh mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimotivasi dengan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja tadi. Dan dia juga dibikin takut oleh al-khauf, rasa takut tadi membuat dia takut membuat dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan apa? Menyebabkan imannya terkikis. Ya, karena iman ini jamaah seperti gunung. Gunung itu terbuat dari apa? Batu kerikil. Ya, dari batu yang kecil-kecil. Ada batunya mungkin yang sebesar rumah, ada yang sebesar gedung 5 lantai. Ujung-ujungnya jadi gunung yang sangat besar, yang tingginya bisa berapa kilometer. Ya, itu terdiri dari batu-batu yang bentuknya kecil. Nah, iman ini dipupuk dengan amal soleh tersebut. Jadi semakin banyak kita mengerjakan amal solehnya semakin besar, maka iman tersebut akan menjadi semakin kuat, semakin besar. Begitu juga ketika kita mengerjakan suatu maksiat. Maksiat itu kecil atau besar akan terpapas iman tersebut, sehingga ujung-ujungnya akan membuat keimanan kita habis. Ya, kalau kita tidak menjaga keimanan tersebut, naudzubillah min dzalik, apa kalau keimanan kita udah habis, jadinya jatuhnya apa itu? Kafir. Ya, lawannya adalah kafir. Iman lawannya kafir, naudzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Ada yang Allah ciptakan sebagai orang kafir, ada yang Allah ciptakan sebagai orang beriman. Dua, gak ada yang ketiga. Ada juga orang munafik. Orang munafik masuknya ke dalam kafir apa mukmin? Kafir. Ya, bahkan diazabnya bersama orang kafir, di bawahnya orang kafir, di keratnya neraka jahanam, fi darkil asfali minan nar. Orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus menjaga keimanan kita tersebut. Keimanan tersebut yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan yang seperti kita sudah bahas tadi, dan akan berkurang dengan maksiat. Nah, apa hubungannya dengan bulan Ramadan tadi? Kita harus menjaga gunung kita ini, gunung iman ini. Kalau kita tabrak satu dosa misalnya, satu dosa besar, langsung kita cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda orang yang bertakwa? Al-muttaqin. Allah jelaskan di surat Ali Imran, ya, mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang-orang yang bertakwa. Pertama, dia adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di saat dia lapang atau di saat dia susah. As-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh, dan mereka orang-orang yang dapat menahan amarahnya. Ya, jika dia mampu meluapkan amarah, tapi dia tahan amarahnya karena dia mengharapkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia-manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Setelah itu Allah lanjutkan lagi, walladzina idza fa'alu fahishah, dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka terjatuh ke dalam suatu dosa, fahishah, dosa kecil atau dosa besar, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka enggak ingat Allah. Mereka itu orang yang bertakwa, walaupun dia jatuh ke dalam suatu dosa, pasti dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, langsung dia berzikir. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia segera untuk beristighfar, minta ampun atas dosa-dosanya. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Bahkan orang-orang Nasoro, mereka mengorbankan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Katanya Tuhan harus mengorbankan dirinya agar
umatnya itu diampuni dosanya. Apa yang pemahaman yang sesat seperti ini? Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengampuni dosa. Ya, buat apa kalau Tuhan mengorbankan dirinya, padahal harusnya Dia yang mengampuni dosa. Ya, ini kesesatan agama lain. Kita bicara di agama Islam ini, sungguh rahmat Allah itu sangat luas. Ya, kita terjatuh ke dalam satu dosa, kita nggak perlu bunuh diri, nggak perlu mengorbankan apa sesuatu, kita cukup beristighfar, minta ampun sama Allah, bertaubat. Syaratnya 3, taubat. Ya apa? Yang pertama, menyesal dulu. Kita udah mengerjakan dosa tadi, nyesal. Ya Allah, nyesal dalam hati. Yang kedua, berhenti dulu. Jangan kita masih ngerjain dosa itu, sesuatu yang lagi kita kerjakan, terus kita bertobat di saat itu juga, nggak bisa. Berhenti. Yang ketiga, bertekad, azam. Bertekad nggak ngerjain dosa itu lagi. Bertekad dulu, bukan berarti nggak terjatuh ke dalam dosa itu lagi. Itu ke depan nanti. Kalau terjatuh ke dalam dosa itu lagi gimana? Taubat lagi, terus taubat lagi. Karena Allah itu dalam suatu hadis qudsi, kata Allah, hambaku ini tahu dia memiliki Rabb yang maha pengampun. Maka setiap dia dosa, dia jatuh dalam dosa besar, dia minta ampun, diampuni lagi sama Allah. Dia jatuh lagi, diampuni lagi sama Allah. Kata Allah, silahkan hambaku ini berbuat semau dia, akan aku ampuni terus, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aku nggak peduli, selama dia jatuh ke dalam satu dosa, dia minta ampun, pasti Allah ampuni. Ya, jadi jangan takut kalau kita jatuh ke dalam suatu dosa itu nggak diampuni Allah Subhanahu wa taala, jangan. Bahkan orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang ini apa? Orang-orang kafir. Ya, di surat Yusuf atau di surat yang lain juga disebutkan, wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Wala taqnatu, di surat Az-Zumar juga, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai Muhammad, katakan hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu dia tidak pernah jatuh ke dalam satu dosa, enggak. Salah pengertian kita kalau seperti itu. Tetapi apa? Tetapi yang tadi, kalau dia jatuh ke dalam satu dosa, dia kembali lagi sama Allah, dia minta ampun sama Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, mereka itu anak Adam selalu salah terus kerjanya. Berarti setiap hari dia selalu mengerjakan dosa lagi. Tapi siapa yang terbaik dari mereka? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan yang terbaik dari orang-orang yang salah dari mereka adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bertaubat dalam satu hari itu 70 kali sampai 100 kali. Ini dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosanya itu yang lalu dan yang akan datang. Gimana kita? Jadi kita itu tetap harus beristighfar, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita biarkan iman kita terpapas terus, kita perbaiki lagi, tambal lagi, perbaiki lagi. Bahkan kita berdoa sama Allah, Allahumma jaddid imanana. Ya Allah, perbarui iman kami ya Allah. Perbarui iman kami, kuatkan iman kami. Ada juga suatu doa yang sangat bagus ya, yang sering disebutkan oleh Syekh kita, Syekh Abdul Razak. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, kuatkan kami dalam perkara-perkara kami. Ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd, dan kesungguhan dalam mendapatkan jalan yang
jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, wal azimata 'alal rusyd. Ya. Lalu kita minta di doa ini juga untuk dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni dzikrika wa ibadatika, dan juga minta dikuatkan dalam ibadah kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang sangat bagus, ya. Lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita keluar dari bulan Ramadan tadi itu nggak ada dosa yang kita kerjakan, nggak mungkin. Siapa dari kita? Ada nggak yang belum pernah mengerjakan dosa keluar dari bulan Ramadan? Nggak ada. Pasti kita semua setiap hari ada dosa yang kita lakukan. Maka bersihkan lagi hati kita, ya. Kalau kita baca doa istiftah yang agak panjang, yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, paling banyak ya dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dengan dosa-dosaku, dengan kesalahan-kesalahanku. Ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan barat dan timur. Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, sucikan, bersihkan hatiku ini dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan thawb yang putih, baju yang putih ini dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya. Ya Allah, bersihkan, cucilah hatiku ini dari kesalahan-kesalahanku. Bima ifalji wal barad, dengan air yang dingin dan dengan salju. Ya, ini doa kita. Kalau kita baca istiftah ini harus kita maknain. Jangan kita baca tapi kita nggak paham maknanya. Wajib kita pahami. Makanya buat kita itu wajib untuk paham bahasa Arab. Ya. Supaya apa? Doa-doa yang kita baca dalam sholat itu kita pahami. Karena doa-doa yang kita baca dalam sholat ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muqaddimahnya, ya. Baru kita mau masuk ke masalah istiqomah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada satu ayat yang dimana Rasulullah SAW menganggap ayat ini di surat ini itu paling berat buat Rasulullah SAW. Bahkan membuat Rasulullah SAW itu menjadi beruban karena surat ini. Surat apa ini? Surat Hud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Fastaqim, istiqomahlah kamu. Ya, nanti kita akan jelaskan istiqomah ini apa. Fastaqim kama umir, istiqomahlah kamu ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la tataghaw, dan bersama orang-orang yang bertaubat, dan janganlah engkau melampaui batas. Jangan engkau bersombong diri, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas apa yang kau kerjakan itu, yang kau amalkan itu Maha melihat. Melihat segala yang kita kerjakan di tempat kita sendirian, di tempat kegelapan malam yang di suatu tempat nggak ada lampunya, ya, bahkan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam yang nggak ada lampu sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tahu semut itu ada di mana, seperti apa bentuknya. Allah sangat jelas bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala hal yang gaib bagi kita itu adalah asyahadah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hal yang gaib bagi kita itu adalah kejelasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga di ayat yang lain di surat Fussilat, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa orang yang mengatakan Rabb kami Allah? Berarti Allah yang menciptakan kami.
Allah yang memberikan kami rezeki, Allah yang mengatur segala perkara kami, maka Allah yang berhak mendapatkan segala peribadatan kami. Jadi orang-orang yang mempersembahkan ibadahnya atau harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, menggantungkan hatinya kepada jimat-jimat yang digantungkan di tembok-tembok rumah, misalkan cermin-cermin untuk menolak bala. Ini apa? Kesyirikan. Berarti dia nggak mengatakan Rabbunallah. Ya, dia nggak menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mempersembahkan ibadah, segala ibadah, tawakal, isti'anah, istighatsah, ya kan? Apalagi isti'adzah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini Rabbunallah. Orang yang berkata Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian dia terus di atas jalan tersebut, istiqomah di jalan tersebut, gak berbelok kanan, gak berbelok kiri. Apa bagi orang ini? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat memberi kabar gembira kepada mereka di waktu apa? Ihtidar. Di waktu dicabut nyawanya. Bukan waktu kita lagi kayak gini, bukan. Tapi waktu kita lagi dicabut nyawa kita, itu malaikat memberi kabar gembira kepada kita. Orang-orang yang istiqomah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah tersebut. Alla takhafu wa la tahzanu. Kata para malaikat ini, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih. Takut terhadap apa? Takut terhadap hal-hal yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang. Maksudnya masuk kubur. Kita langsung mendapatkan apa? Kiamat kita ditegakkan pertama kali waktu kita masuk kubur. Kita akan melihat kita mendapatkan kenikmatan atau azab di kubur kita. Barang siapa yang mendapatkan azab, maka akan lebih keras azabnya nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Barang siapa yang mendapatkan kenikmatan, maka akan lebih nikmat lagi nanti di surganya, di hari pembalasan. Ya, maka ini kubur ini sangat panjang akan kita rasakan. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kubur sudah berapa tahun? 1400 tahun, kurang lebih ya, 1400 tahun. Jadi gak ada yang tahu berapa tahun lagi, 2000 tahun, 3000 tahun, atau 5000 tahun, gak ada yang tahu. Maka kita, orang-orang yang istiqomah ini gak akan takut apa yang akan di depannya, dan juga gak akan sedih apa yang sudah diperbuat sama dia. Maksudnya amal-amal soleh yang telah dia perbuat, dosa-dosanya, dia gak sedih. Kenapa? Karena dia mendapat kabar gembira ini dari malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah mendurhakai Allah dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga yang dimana kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mendapatkan janji Allah tersebut. Dan di ayat yang lain di surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayatnya sama berbunyinya, cuma di akhirnya Allah sebutkan ulaika jaza apa? Ulaika lahumul jannatu jazaa'an bima kanu ya'malun. Bagi mereka penghafal Quran, apa itu ayatnya? Ulaika apa? Setelah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika lupa juga. Ayo coba dibuka surat Al-Ahqaf. Al-Imam rahimakumullah. Apa ayatnya? Ulaika innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Enggak ketemu ayatnya.
Coba buka. Ya, surat Al-Ahqaf di halaman kedua. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ulaika ashabul jannah, ya, khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah ahli surga, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tetapi harus kita yakini juga bahwa kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena sebab amalan kita. Karena sangat tidak sebanding surga yang Allah berikan kepada kita dengan amalan yang kita kerjakan. Bahkan kata Rasulullah SAW, aku sendiri masuk ke surga bukan karena amalanku, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita kejar adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ditafsirkan oleh para ulama ada lima wajah, ada 5 tafsiran. Yang pertama adalah tsumma istaqamu ala anna Allaha rabbahum wahdah. Kemudian mereka beristiqomah di atas ketentuan, di atas kalimat bahwa sesungguhnya Allah Rabb mereka satu-satunya. Ini yang pertama, tafsiran yang pertama. Yang kedua adalah istaqamu ala ta'atihi wa ada'i faraidihi. Mereka beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan menjalankan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ala ikhlasid din wal ilm ilal maut, yaitu mereka mengikhlaskan segala ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini untuk Allah, hanya Allah, ya, enggak ada selain Allah. Wal ilm, dan mengetahui apa yang mereka kerjakan, berilmu, ya. Kata Imam Bukhari waktu membuka bab al-ilmu qoblal qawli wal amal, waktu menyebutkan ayat tentang fa'lam annahu la ilaha illallah di surat Muhammad. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal, ya, maka kita harus berilmu tentang apa yang kita amalkan. Karena kalau kita sudah menyempurnakan ini, berarti kita sudah ikhlas. Yang kedua, kita sudah berilmu, berarti akan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, maka akan selamat. Seluruh penyimpangan jamaah rahimakumullah di dunia ini itu tidak keluar dari 2 ini. Pasti penyimpangan itu akan selalu dari ikhlas atau dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak ikhlas, ujung-ujungnya jadi minta kepada selain Allah, minta kepada kuburan, kepada batu, wali soleh dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, akhirnya ada yang apa? Zikir jamaah, habis sholat misalkan berjamaah zikir, ya kan? Ada lagi juga yang habis sholat salam-salaman, ya kan? Padahal harusnya apa? Berzikir sendiri-sendiri, masing-masing aja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang disunnahkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah SAW. Sunnahnya seperti ini. Bukan kita wajib bilang seperti ini, enggak, tapi lebih baik sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Al-ilm ilal maut, sampai kita mati. Terus kita kerjakan seperti ini. Ar-rabi' thumma istaqamu, kemudian beristiqamah fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Kemudian mereka beristiqamah terus di jalan yang lurus di af'alihim, di perbuatan-perbuatan mereka, sebagaimana mereka istiqamah di kata-kata mereka.
perbuatan ibadah mereka, muamalah mereka, sehari-hari mereka, akhlak mereka, sebagaimana mereka, kata-kata mereka itu lurus. Ya, udah masuk waktu. Ini satu lagi. Yang kelima, tsumastaqamu sirran kamastaqamu jahran. Kemudian mereka beristiqomah, ya, lurus di saat sendiri mereka, di saat mereka nggak kelihatan sama orang-orang, sebagaimana mereka lurus di saat mereka dilihat oleh para manusia. Ya, mata-mata mereka waktu nggak diawasi manusia mereka istiqomah, waktu mereka dilihat sama para manusia juga mereka istiqomah. Ya sebenarnya ini masih panjang ya, cuma waktunya udah habis. Ya, kita cukupkan aja dulu. Insyaallah kalau ada waktu lain nanti insyaallah kita sambung lagi tentang istiqomah ini, karena masih panjang. Ini mungkin baru seperempatnya. Ya sedikit ini semoga bermanfaat untuk diri Anda sendiri dan untuk jamaah sekalian. Jazakumullah khairan sudah mendengarkan dengan baik. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri Anda sendiri dan dari syaitanir rajim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.